Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Sindoro lintas Gintung turun KTN. Ini kita sudah sampai di part 4 ya. Di part ini kita akan bercerita dari camp area, terus naik ke puncak, kemudian turun ke jalur KTN sampai di Pelawangan. Jadi cerita kali ini bercerita seputar perjalanan dari camp area sampai ke camp area Gintung sampai ke Pelawangan KTN. Untuk animasi video 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Tanjakan yang agak lumayan itu justru setelah camp area yang lama, camp area lama, terus setelah nyampe camp area baru tuh malah jalurnya cenderung lebih enak karena dibuat zigzag oleh pengelola. Nah ini, jadi sekarang kita sudah meninggalkan camp area lama dan akan nyampe di pos 5. Kita loncat ke video real manusianya. Kita sudah meninggalkan camp area lama, dan langsung kerasa ya, halang yang agak tinggi seperti ini. Di jalannya alhamdulillah jelas. Dan cuaca ini sudah membaik karena semalam itu kita dihantam badai atau angin kenceng full semalam. Jadi dari kita mulai datang sekitar maghrib itu sampai tadi jam setengah 8 itu angin kencang. Dan malaman itu full hujan. Nggak tahu itu hujan beneran atau air dari kabut. Tapi malah ini bermanfaat sehingga Mas Ramu bisa menampung air hujan. Nah, kemarin Mas Ramu kan bawa airnya cuma seliter dengan asumsi akan ngambil air di atas karena kata petugas base campnya itu ada genangan. Ternyata kodarullah kita nggak menemukan genangannya, bukan nggak menemukan, memang nggak mencari. Iya, dan ini kita kepayahan. Kemungkinan kalau menurut petunjuk pihak base camp itu dari camp area ke kanan, kita turun ke kanan, tapi nggak valid juga yang dimaksud camp area yang lama atau yang baru. Kita loncat sampai di sini sudah agak terbuka areanya. Di camp area lama tadi kan masih agak rapat tanamannya, walaupun kecil-kecil tapi rapat. Ini tanamannya kecil-kecil tapi terbuka. Kita sudah bisa melihat lautan awan di sebelah atau di sebelah timur Sindoro. Untuk jalurnya ini cenderung landai ya, karena kan ini kita sudah nyampe di jalur zigzagnya. Jadi jalur zigzagnya itu ternyata dia di bawah zigzag, kemudian jalur normal seperti pegunungan biasa itu apa, nanjaknya ya nanjak lumayan tapi zigzagnya nggak terlalu banyak. Jadi di bawah itu zigzagnya banyak, kemudian nggak banyak. Sekarang kita menemukan zigzag banyak lagi. Ternyata model jalur Gintung ini seperti ini, yaitu di belakang Mas Ramu lautan awan ya, kelihatan. Alhamdulillah ini cuaca cerah setelah semalam dihantam angin malaman. Ini nanti ada video versi 360 nya, jadi part terakhir setelah part review. Jadi kita fokus ke part review dulu.
Ini Mas Ahmad dan Mas Dian sudah di depan, dan seperti biasa Mas Ramu lebih sering di belakang. Selain memang hendak disiput, Mas Ramu juga lebih leluasa untuk mendokumentasikan perjalanan kalau di belakang. Kalau di depan kan nanti malah mengganggu orang yang di belakang, karena jalannya kan lambat waktu mendokumentasikan. Ternyata ini suara anginnya masih agak kencang ya, masuk ke video. Ya, walaupun tidak sekencang semalam, tapi Mas Ramu baru nggak ternyata kalau anginnya masih. Nah, ini kan jalur zigzag, sebenarnya camp area yang baru itu di sekitar sini. Jadi kemarin rombongan Mas Ramu itu salah mendirikan tenda, dan pihak basecamp juga tidak menginformasikan kalau camp area itu udah pindah ke atas lebih terbuka. Memang ya wajar sih kalau akhirnya jalur ini menjadi sepi. Selain pelayanan yang kurang bagus, harga tiketnya juga cenderung lebih mahal dibandingkan jalur Sindoro yang lain. Jadi kalau di Sindoro yang lain tiketnya itu 25, yang di sini ini 30. Kalau parkirnya sama sih 5.000. Ojeknya juga mahal, di sini 30. Kalau di Sindoro yang lain kan paling 25 atau 20 gitu. Ini bekas, kayak bekas paculan gitu ya. Jadi Gintung ini pernah dijadikan jalur downhill. Itulah makanya jalur Gintung ini cenderung landai atau lebih banyak zigzagnya dibandingkan jalur yang lain. Walaupun alang-alang sewu itu juga zigzag sih. Cuman alang-alang sewu kan jalur zigzagnya cuman sampai di camp area atau sunrise hunter lah. Ini sebelah kiri ini camping groundnya baru dipaculi. Nah kalau kita ngecamp di sini view-nya lebih bagus, sunrise-nya lebih clear, atau bukan lebih apa, lebih jelas. Cuman rawan angin kalau di sini. Kalau malam kita ngecamp di sini juga kemungkinan resiko terbang tenda ya, pontang-panting. Soalnya kemarin aja kita ngecamp di bawah itu tendanya juga terasa mau terbang. Apalagi kita akan menggunakan tab yang dua itu. Ini kita masih melintasi jalur zigzag di camp area. Ini jalur bukan jalur baru sih, camp area yang baru. Anginnya masih terasa akan masuk ke video. Memang sengaja tidak Mas Rambu hilangin nanti suara angin biar suasananya lebih otentik. Ada angin-anginnya. Memang suasananya seperti ini, anginnya berembus lumayan kencang, masih agak kencang, dan cuacanya secerah ini, Masya Allah itu awan awannya. Cuman kok nggak nampak gunung di kejauhan ya? Harusnya di sana itu kelihatan Gunung Lawu sama Gunung Ungaran, karena kedua gunung ini posisinya berada di sebelah timur Sindoro ya. Sindoro ini berada di wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung di sebelah timur sama selatan, sedangkan di sebelah barat masuk wilayah Wonosobo. Jalur paling populer dari pendakian Gunung Sindoro ini biasanya lewat Kledung atau lewat Alang-Alang Sewu, karena dua basecamp ini yang paling mudah aksesnya, karena berada di jalur bus nasional atau jalan nasional yang dilewati bus antar provinsi. Kalau dari Surabaya itu bisa langsung naik bis Sumber Kencono, bukan Sumber Kencono sih, yang warna merah itu loh, Sugeng Rahayu ya, Sugeng Rahayu atau bus EK.
tinggal menyesuaikan jam keberangkatan aja, itu bisa langsung turun di pinggir jalan terus jalan kaki udah nyampe base camp Redung atau base camp Alang-Alang Sewu. Alang-Alang Sewu itu masuknya Kabupaten Wonosobo, kalau Redung masuknya Kabupaten Temanggung, itu desanya sebelahan, dan dia ini ketemu di puncak yang sama, sisi puncak yang sama maksudnya, nah selatan dari Gunung Sindoro. Nah kalau Mas Ramu kali ini mendaki dari sisi timur Gunung Sindoro, sama juga ini masuknya Kabupaten Temanggung, lalu Dusun Gintung ini. Untuk sejarah dari Sindoro sendiri, nama Sindoro ini berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu Sundara atau Sundoro, yang berarti indah. Sedangkan bentuk feminin dari Sundara adalah Sundari, yang memiliki arti cantik. Asal-usul ini diperkuat dengan manuskrip Bujangga Manik ketika dia sedang melewati dataran tinggi Dieng. Mungkin karena ilat Jawa dari Sundara itu menjadi Sindoro. Sedangkan Gunung Sindoro ini termasuk gunung api berapi yang tipe stratovulkanik ya, dengan ketinggian 3153 mdpl tercatat seperti itu, tapi itu biasanya bisa berubah. Dan ini kita sudah masuk kawasan Edelweiss, tapi ini tanaman Edelweissnya enggak berbunga ya, karena kita ini di bulan Januari, belum masuk musim Edelweiss. Edelweiss itu biasanya berbunga itu di bulan 7, 8, 9, puncaknya itu di bulan 9. Gunung Sindoro ini termasuk gunung yang masih aktif ya kawahnya. Kawahnya masih mengeluarkan asap sampai sekarang. Jadi diusahakan kalau naik ke Sindoro itu pagi sekalian, jangan siang-siang, karena kalau siang itu ini semakin pekat ini ya apa, pulnya, asapnya. Untuk sejarah letusan dari Gunung Sindoro ini baru tercatat pada abad ke-19, mulai dari 1818 tercatat dia meletus sehingga abunya menyebar sampai pantai Pekalongan. Kemudian ada catatan lagi tahun 1882, 1883 dan seterusnya. Terakhir itu tercatat di tahun 2011, yaitu bulan November 2011 sampai 30 Maret 2012 terjadi semburan asap sulfatara di beberapa tempat pada dinding dan dasar kawah utama. Jadi sebelum tahun 2011 itu kawah Gunung Sindoro ini bisa dibuat ngecamp dan bisa buat main bola. Ini kita sudah nyampe pos 5 ternyata ini. Begini pemandangan pos 5, kita istirahat sejenak. Kita lanjut ke video animasi dari pos 5 menuju puncak seperti ini. Karakter jalannya masih didominasi jalur zigzag ya. Jalur zigzagnya ini khas dari jalur downhill. Jadi di beberapa sudut itu masih ada pelang petunjuk ini jalur sepeda itu. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dilihat dari sini, nampak sekali kalau ketika terjadi erupsi itu lebih condong ke arah selatan ya, ini apa, material vulkaniknya turun. Dengan posisi tinggi yang sama ini kelihatan kalau di area selatan itu sudah berbatu-batu bekas vulkanik, sedangkan yang kita lewati masih jalur hijau. Jadi
Itulah kenapa di jalur Kledung sama jalur Alang-Alang Sewu tuh kelihatan lebih berat perjalanan summitnya dibandingkan lewat jalur lain. Ini kita loncat setelah kita istirahat dan menikmati pemandangan dari pos 5. Pos 5 ini posisinya di atas persis camp area. Jadi kalau mau naik sini bisa melakukan manajemen waktu yang bagus mengingat perjalanan yang panjang. Walaupun tanjakannya nggak terlalu ekstrim sih. Jadi dari base camp menuju camp area ini termasuk panjang dibandingkan lewat jalur Kledung atau jalur Alang-Alang Sewu. Sama-sama naik ojek ya. Jadi dari batas ojek sampai camp area itu lebih panjang sini dibandingkan sana. Ini kita masih melewati alang-alang dan diselingi pohon edelweiss. Ini sebelah kiri ini tanaman edelweiss dan sebelah kanan kita lautan awan dengan langit yang biru cerah. Kalau dari sisi mitos atau cerita warga lokal, nama Gunung Sindoro ini berkaitan dengan Gunung Sumbing. Ada dua versi cerita. Cerita versi yang pertama bahwa Sindoro Sumbing ini seorang pasangan suami istri, karena Sindoro ini suaminya, Sumbing itu istrinya. Jadi istrinya itu kayak nakal atau selingkuh gitu, terus ditampar sama suaminya sehingga bibirnya sumbing, sehingga nama itu diabadikan menjadi Gunung Sumbing. Seperti kita lihat bahwa di puncak Gunung Sumbing itu untuk kawahnya brocel-brocel kayak bibir sumbing. Nah, pasangan ini punya anak namanya Gunung Kembang. Gunung Kembang itu nempel di Gunung Sindoro. Itu cuma sekedar cerita rakyat atau cerita mitos yang tidak bisa dipercaya. Kalau cerita mitos versi kedua bahwa Sindoro Sumbing ini anak kembar, dimana ada pasangan suami istri itu dia punya anak kembar yang laki-laki diberi nama Ndoro, sedangkan yang perempuan diberi nama Umbing. Kayak ngono kuwi intine ya sekedar pengetahuan saja, tidak untuk dipercaya. Kemudian dua nama ini diabadikan kepada kedua gunung ini. Kalau yang lebih ilmiah ya itu menurut catatan dari zaman Belanda. Di penjelajahan Gunung Sindoro ini tercatat dimulai tahun 1800-an oleh Belanda. 1800-an, ya betul. Jadi Belanda itu ingin memetakan potensi alam. Di ada peta kuno itu peta army, peta kontur jalur pendakian Gunung Sindoro yang dibuat oleh Belanda. Mereka juga melakukan pencatatan tentang flora dan fauna di Gunung Sindoro. Untuk faunanya di Gunung Sindoro ini masih banyak celeng atau bagas, tapi lebih banyak muncul di area campnya jalur Kledung dan Alang-Alang Sewu. Kalau di jalur sini alhamdulillah semalam tidak ada. Ini kita loncat sampai di pos 6, jalur pos 6. Kita udah hampir sampai kawasan apa kawah ya, tinggal lurus dikit. Cuman memang agak menjemukan di sini karena full kabut, kita nggak bisa lihat view dan tanjakannya semakin miring walaupun zigzag ya.
apalagi kalau nggak dibuat zigzag. Mungkin karena ditambah bebannya Mas Ramu ini bawa kulkas. Di sini lebih dominan tanaman cantigi ternyata, malah nggak ada edelweisnya. Biasanya kalau mendekati puncak itu memang edelweiss nggak bisa tumbuh, kalau puncak-puncak aktif ya maksudnya. Kalau cantigi masih bisa tumbuh di puncak-puncak aktif berbelerang kayak gini. Nggak tahu, mungkin ini ya apa, tanaman cantigi ini lebih kuat terhadap asam belerang gitu ya. Di sini vegetasinya tinggal cantigi dan suket alias ilalang, tidak ada tanaman lain lagi yang bisa tumbuh kelihatannya. Dan kontur tanahnya tanah berbatu, berbeda kalau di jalur Badung itu malah full batu dominannya. Kita kasih backsound ya, sambil nanti menunggu BOI itu di atas Bang Dian udah terlihat sama Bang Ahmad. Kita loncat ke mendekati pos 6 ini. Udah lewat pos 6 karena udah berada posisinya di bawah batuan puncak atau di bawah kaldera. Di
di sini vegetasinya semakin sedikit, tinggal ilalang sama cantikinya juga pendek-pendek ini. Ini batu-batu belerang sudah mulai ada di sini. Mungkin batu-batu yang kelempar karena ini batuan-batuan vulkaniknya kan rata-rata terlemparnya ke arah selatan, yang ke arah sini nggak terlalu banyak, cuman dikit-dikit, kebanyakan batu biasa, bukan batu belerang atau batu gunung yang terselimuti belerang, asap belerang. Asapnya juga kebanyakan larinya ke arah selatan sama barat. Kalau kita mengelilingi kawahnya atau kalderanya, maka lihat kalau asapnya itu paling tebal itu justru arah barat daya. Di situ banyak plang, batu-batu dan tanaman-tanaman yang terselimuti belerang. Dan di depan itu kita akan memasuki kabut. Ini kita sudah agak siang ini, jadi udah nggak dapat view dari puncaknya udah ketutup kabut semua. Ini sudah hilang rumputnya di sini, tinggal sisa-sisa batu dan tanaman-tanaman kering. Jadi semakin mendekati kawah itu semakin tidak ada kehidupan, karena asap belerang itu beracun ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana penambang-penambang belerang di kawah Ijen itu bisa kuat. Ini kita istirahat dulu, kita posisi ini udah ada di puncak. Seperti ini kondisinya, kering kerontang, walaupun ada beberapa vegetasi itu. Cantiki, baby cantiki. Setelah istirahat dan ngecek peta di HP, ini kita mau lanjut jalan lagi mendekati puncak atau pusat kalderanya. Nanti kita ketemu dalam Iya, masih kita nggak usah explore. Jamnya nggak nyampe.
seru. Tapi udah siang. Terus melanggar aturannya. Tapi aku pernah karo Pak Sarip, Pak Mahmud ya kadang lewat. Sing ini pendaki keluarga ini jam lurus kan gitu. Iya loh. Oh, berarti kan terus motornya kemalaman lagi tuh. Jam 3 lah kayak. Jam tidur, jam terus banyak turun. Dijemput masnya di Gondrong. Ya masnya gue nonton di situ. Jadi mereka santri sudah sentak masih berangkat ya. Gara-gara berangkat ke kemalaman kan santri tinggi. Jadi ceritanya seminggu yang lalu tuh ada rombongan naik gunung. Jadi jalur gunung ini termasuk jalur sepi, jadi pendakinya itu bisa dititeni. Untuk pekan ini cuman rombongan Mas Ramu ada 3 orang. Kemudian sebelumnya itu ada rombongan bapak-bapak sama anak kecil tuh, dia itu kemalaman. Dia itu berangkatnya agak siang sama kayak kita jam 10-11 itu. Cuman kan mereka jalannya terlalu lambat. Jadi mereka itu katanya kemalaman di jalur dan Kodarwo, santernya mati katanya. Jadi mereka itu ternyata baru bisa summit kan setelah cerah seperti kita lah. Kalau kita kan lintas, memang kita sengaja summitnya menunggu cerah sekalian. Dan mereka kan nggak lintas. Kalau pendaki nggak lintas itu biasanya summitnya dini hari. Karena santernya mereka mati semua, jadi mereka nggak bisa summit dini hari, akhirnya summitnya pagi. Dan ternyata sampai puncak sini mereka itu jam 2 siang baru nyampe, sehingga turunnya mereka kemalaman lagi. Akhirnya mereka dievakuasi oleh pihak base camp. Jadi untuk pendakian trek panjang itu harus harus bagus manajemen pendakiannya, manajemen waktu, manajemen perbekalan. Nggak bisa asal naik. Ya, intinya kita kenali diri kita, seberapa besar atau seberapa mampu kita berjalan cepat. Kalau kita jalannya lambat kayak Mas Ramu ini, jadi harus berangkat lebih awal biar nyampe di camp area sebelum gelap. Tapi kalau jalannya bisa cepat, nah itu bisa menyesuaikan waktunya bebas. Karena Mas Ramu punya teman itu jalannya cepet sekali. Jadi dia itu kalau istirahat langsung sebat, santai sekali dia kalau istirahat. Kalau Mas Ramu kan nggak bisa. Mas Ramu itu istirahatnya sebentar-sebentar. Ini Mas Ramu kalau mendaki itu biasanya ada istirahat kecil, ada istirahat besar. Kayak ini tadi namanya istirahat kecil ya. Kalau ini cuma duduk sebentar, minum, terus jalan lagi. Ini kita loncat ke animasi 3 dimensi. Jadi ini setelah sampai puncak Sindoro seperti ini penampakan 3 dimensinya, kita turun ke arah jalur KTN. Jalur KTN ini lebih panjang ininya apa? Tabanannya. Tapi hutannya lebih lebat dibandingkan Gintung ya. Untuk gimana lebatnya hutan KTN bisa dilihat setelah part ini, part lanjutan dari part ini ya. Part ini kan cuma sampai Pelawangannya, batas hutannya KTN. Dan ini jalurnya sudah hilang ini KTN, jadi rombongan Mas Ramu cuman berbekal peta GPX atau GPS. Dan sepanjang jalan itu dari puncak sampai batas hutan ini bisa dibilang jalannya hilang. Ya walaupun ada jejak-jejak sedikit-sedikit, tapi nggak tahu itu jejak manusia atau jejak rumput. Kadang-kadang kalau kita ke hutan itu seperti jejak, padahal itu cuma belahan rumput. Seperti ini penampakan gunungnya tadi. Sekarang kita kembali ke video versi aslinya. Ini
menuju puncak Gintung, tapi nggak ada pelangnya, ternyata pelangnya udah roboh. Sekarang kita akan kembali. Ini kita cocok-cocokkan peta lagi, karena kita ini ternyata ada 3 versi peta. Satu versi GPX, yang dua versi PDF atau geospatial peta. Nah, di PDF itu ada 2 jalur. Jadi ini kita mau menentukan mau ke arah mana dulu. Tadi kita kan pertama nyari pelangnya Gintung, itu ternyata nggak ketemu. Kemudian kita ini mau nyari pelang puncaknya jalur KTN sesuai peta GPX. Ini kita diskusi dulu untuk menentukan langkah selanjutnya. Ini kita memutuskan untuk berjalan ke arah kanan atau ke ujung peta GPX yang kita asumsikan itu puncaknya jalur, barangkali ada pelangnya. Ini kita sudah ada di ujung peta GPX nya atau jalur GPX nya, dan ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya kita memutuskan untuk segera turun menuju arah KTN. Di arah KTN itu berarti arah sebaliknya, kita ke kanan, ke kiri. Kalau kiri nanti kembali ke Gintung.
lebih seperti itu tadi kondisi puncak Sindoro, rawan tersesat kalau orang tidak hafal jalan. Jadi ketika dia naik pas turun itu bisa saja dia salah punggungan, kecuali kalau dia hafal atau dia punya track record bikin jejak rekaman perjalanan. Nah, jadi pas mendaki itu yang mengikuti jalur petanya, karena ini mirip-mirip semua ini apa, batu-batunya terus tanaman-tanamannya, apalagi kalau posisi pas berkabut itu tambah susah itu orientasi arahnya. Itulah kadang-kadang kita pentingnya membuat peta GPX itu ya ketika terjadi kondisi seperti ini. Jadi seperti ini kondisi trek jalur atau punggungan jalur KTN. Ini langsung ketemu Padang Edelweiss ya. Berbeda dengan jalur Gintong yang pas mendekati puncak itu tidak ada Edelweissnya, tinggal Cantigi sama Ilalang. Kalau di sini ternyata Edelweissnya masih hidup sampai di ketinggian ini. Bukan masalah bisa hidup atau enggak di ketinggiannya, tapi karena berdekatan dengan kawah jadi banyak tanaman yang mati nggak bisa hidup, apalagi bila tanaman tersebut terpapar asap belerang selama 24 jam, dijamin susah sekali hidup. Kita kembali diskusi masalah jalur turun menuju KTN, karena memang nggak ada jalur, kita hanya mengira-ngira dari jejak rekam GPX. Ini kita kembali terus masalah rute turun, karena benar-benar nggak ada jalur ini arah bawah. Kita diskusi sambil menyesuaikan dengan peta GPX dan kita teruskan pas Ahmad yang di depan yang minta breakballnya di satu biar nggak mengganggu jalannya, karena kan tangan satu megang breakball, tangan satu megang HP. Ini nanti 2080. Atas dulu baru aman. Dalam ini ada di luar? Di luar. Oke, di sini. Ada nemu. Oh, di luar aja. Di luar ini.
sampai ke atas itu. Kalau lama dulu bisa. Sih. Nah, lepas ya. Abangnya bisa pasang lagi. Ini kita menuruni jalurnya. Ini tingkat kemiringannya hampir sama dengan kemiringan jalur Kedung atau jalur Alang-alang Sewu pas turun dari puncak itu. Miringnya sama, cuma beda karakter treknya saja. Karakternya kalau di sana kan full batu tanpa vegetasi, kalau di sini full vegetasi. Kita loncat langsung ketemu full sabana. Setelah tadi kita menuruni lereng yang isinya tanaman cantigi, sekarang kita full sabana ini, dan kemiringannya masih sama dan tanpa jalur. Kita cuman melewati belahan-belahan rumput dengan patokan peta GPX.
depan lautan awan ini kasih lihat. Alhamdulillah cuaca sampai saat ini masih cerah, tidak hujan. Ini kita pakai mode ngesot karena ternyata semakin ke bawah malah semakin terjal ini ya jalurnya. Kalau tadi kan nggak terlalu terjal karena banyak tantigi, jadi tanaman-tanaman itu membuat kontur tanahnya itu nggak terlalu ekstrim. Kalau ini sangat ekstrim. Ini kita lewat jalur air ini. Biasa kalau jalur air itu seperti itu, kita akan banyak menemukan terjalan-terjalan yang nggak bisa jalan normal, harus kita harus loncat atau harus ngesot. Pilihannya seperti itu sih. Nah, Mas Ramu ini milih ngesot dibandingkan loncat karena miring sekali. Kalau loncat itu resiko gelundung kalau meleset. Di depan sudah terlihat ada hutan, jadi ini kita sudah mendekati Pelawangan atau batas hutan dan sabana, dan ini jalurnya miring sekali ya.
Dan jalur kanan ini sebenarnya sudah ditutup, jadi tidak untuk ditiru kalau belum siap navigasinya. Lewat saluran air terus ya. Ini kita ngesot lagi ini karena terjal, tapi ketutup rumput, pastinya sangat terjal. Dan di depan itu ada bekas tiang, mungkin itu ada tulisannya apa dulu atau pos berapa gitu. Nah itu yang warna biru. Kita sudah di ujung cerita kali ini. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.